Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau jawab sekalian pertanyaan dari Mbak Yunita Hapsari. Sebenarnya kalau masalah GERD, asam lambung itu sudah pernah aku bahas di video-videoku sebelumnya. Anda bisa cek di playlist GERD. Jadi kalau apa yang aku sampaikan itu adalah apa yang aku tahu ya guys. Jadi kalau di luar itu mungkin Anda bisa tanya ke dokter kalian, dokter yang memeriksa kalian masing-masing. Di sini Mbak Yunita Hapsari sangat aktif bertanya. Dia tanya, "Kak, kenapa ya setelah endoskopi biopsi perut nyeri terus?" Nah itu yang tahu dokter ya. Kalau aku dulu sih tidak ngerasain itu. Kalau nyeri kemungkinan ya mungkin masih ada luka lambungnya gitu. Mungkin, tapi sekali lagi konsultasikan dengan dokter yang meriksa Anda. Terus dia nanya lagi, "Kak, Susan 5 kali endus juga biopsi ya 5 kali?" Seingatku sih gitu ya, jadi setelah endoskopi biasanya dilakukan biopsi. Seingat saya begitu, karena sudah lama banget. Nah, endoskopi gue memang 5 kali dulu, karena aku sakitnya cukup lama juga, jadi sakitnya itu nggak setahun, endoskopi 5 kali nggak gitu, tapi di tahun yang berbeda. Jadi karena aku sering sakit, kumat, sembuh, kumat, sembuh, kumat, sembuh. Nah itu kata kumat, muntah-muntah sampai harus masuk rumah sakit. Jadi dilakukan endoskopi dan juga biopsi di tahun yang berbeda ya Kak. Lalu dia nanya lagi, "Kak, Susan dulu sering opnam juga?" Iya, saya sering opnam. Bahkan pernah 1 bulan itu opnam sampai 3 kali, karena itu kecentok makan masuk rumah sakit, kecentok makan masuk rumah sakit. Jadi harus sangat menjaga makan. Aku sangat super sensitif lambungku dulu ya guys. Sekarang udah sembuh. Lalu dia tanya lagi, "Kak, obat untuk BAB hitam apa ya?" Nah ini harusnya dokter yang bisa memberikan obat ya. BAB hitam itu sudah pernah aku bahas juga di videoku ya, kalian cek aja di playlist GERD, itu komplit semua. Kadang-kadang aku sekarang udah jarang sekali bikin video tentang masalah GERD karena memang perasaan sudah sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan pertanyaan-pertanyaan itu hampir sama gitu, jadi aku saranin kalian untuk cek di playlist GERD. Di situ sudah aku jelasin karena pertanyaannya hampir sama dan jawabannya juga hampir sama gitu. Kalau ada yang kurang dari apa yang aku sampaikan, karena ya pengetahuanku terbatas ya, aku juga bukan dokter, jadi kalian lebih baik tanya ke dokter kalian saja gitu. Lalu ada juga yang bertanya seperti ini, "Mbak Utidek selalu setia. Mbak dulu sakit lambung berapa tahun?" Berapa tahun? Kurasa bertahun-tahun ya, karena aku awal mula sakit itu SMA kelas 2. Umur berapa ya? 16-17 kalau nggak salah ya. Dan sekarang umurku sudah 39 tahun. Jadi sudah lama sekali aku sakitnya. Dan waktu itu kumat sembuh ya karena stres ya, lebih ke stres. Kumatnya itu karena itu kecentok makan, stres gitu. Jadi usahakan kalau kalian udah sensitif, perasaannya dijaga supaya tidak gampang stres, supaya kalian sehat-sehat terus ini ya, sehat-sehat, jangan stres-stres. Saya bisa ngomong gini ini bukan karena saya sudah sembuh, sudah kuat, tuh bukan, tapi saya ngomong ini juga untuk diri saya sendiri juga. Jadi kalau pas saya down ya saya nonton video saya untuk bisa memotivasi diri saya sendiri gitu. Kalau kita ngarepin motivasi di orang lain terbatas, kadang sibuk gitu kan. Jadi kalau kita bisa memotivasi diri sendiri, kenapa tidak ya. Lalu Mbak Utidek nanya lagi, "Tiap hari lambungnya sakit enggak?" Loh iya, saya nggak cuma lambung saya yang nyeri perih, tapi juga muntah. Makin kurus jelas karena nggak ada makanan yang bisa dimakan, banyak pantangan, jadi makin kurus gitu ya. Jadi kalau kalian mau tanya itu lebih baik tanyanya langsung banyak dalam satu komentar, supaya nanti aku jawabnya bisa sekalian gitu ya. Lalu dia bilang, "Aku selalu nonton video-video Mbak Susan tentang GERD dan keluhan saya lebih ke lambung daripada fisik." Maksudnya psikis ya. Makan banyak normal tapi badan tetap kurus, kayak nggak bisa nyerna gitu pencernaannya. Nah ini tuh butuh proses ya kan.
kurus ini sudah pernah aku bahas juga di videoku, tolong dicek video judulnya Jangan Takut Dibilang Kurus. Itu gimana perjuanganku untuk bisa sembuh, bisa sehat kembali, bisa gemuk lagi, itu butuh proses. Dan jujur aja aku prosesnya itu dibantu dengan minum suplemen yang aku jual itu ya, namanya Super Green Food. Mungkin kalian juga pernah dengar suplemen ini, dan itu ngebantu banget gitu, membantu sekali lagi ya, bukan menyembuhkan, karena kalau menyembuhkan ini harus ada peran serta dengan yang lain kan, peran serta dari obat dokter, dari jaga makan Anda. Yang penting adalah jaga hati, jangan stres. Begitu sedih, stres, depresi, waduh, bisa kumat lagi gitu ya. Jadi aku sebenarnya bukannya nggak mau cerita, tapi karena ceritaku ini tentang aku sakit dulu tuh cukup sensitif, dan mungkin ada orang yang tidak percaya. Mosok ada orang tiap hari itu muntah-muntah di jam yang sama, kumatnya di jam yang sama, terus muntahnya tuh nggak wajar. Kalau orang muntah sekali muntah, ini muntahnya berjam-jam. Siapa sih yang mau percaya dengan hal seperti itu? Yang tahu ya kondisiku ya orang terdekat aku, ya adikku, keluargaku, itu yang ngerti gitu loh. Bahkan waktu itu saya kerja pun teman kerja saya pada nggak ada yang percaya, loh kok sering bolos, dikirain sengaja bolos, padahal tidak tahu itu perjuangannya seperti apa. Mau berangkat ke kantor aja muntah-muntah dulu. Jadi kalau aku lihat polanya tuh hampir sama. Kembali lagi itu masalah depresi, sampai aku pernah minum obat penenang, itu pernah aku ceritain juga di YouTube aku, jadi kalian cek aja di sana perjuangannya itu. Sembuhnya gimana? Sembuhnya pernah dengan obat dokter, sembuhnya itu beda-beda ya. Pernah sembuh dengan obat dokter, pernah sembuh sendiri karena aku udah kasih sibuknya, perhatian fokusnya nggak ke situ. Jadi sembuhnya itu karena pergantian lingkungan, situasi, terus bisa melepaskan beban stresnya. Kalau aku lihat ya dari awal mula sakit sampai aku sembuh, kumat lagi, sembuh, kumat lagi, itu kumatnya karena apa? Mesti karena masalah stres atau salah makan, itu aja. Bertahun-tahun berobat, yang diperiksa lambung terus. Waktu itu aku pakai BPJS periksanya, dan yang diperiksa lambung terus. Ternyata setelah ganti dokter ketahuan, oh ternyata ada masalah di empedu saya, itu ada polip empedu, dan saya ada polip lambung juga ternyata. Karena apa? Muntah-muntah terus tiap hari, akhirnya radang lambungnya jadi polip. Tapi sekali lagi jangan parno, karena apa yang saya alami belum tentu Anda alami ya. Jadi itu musimnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi buat kalian, kalau kalian orang yang mudah sekali sensitif ya, mudah sekali tersinggung atau mudah sekali kepikiran, betapa mudahnya pikiran negatif itu masuk daripada pikiran yang positif. Nah itu harus dilatih, karena kalau enggak ya psikisnya sakit, badannya jadi ikut sakit. Tapi masalah seperti itu pasti akan berlalu. Nanti kalau kalian sudah sembuh, makannya sudah bisa banyak, itu akan hilang sendiri. Tapi sekali lagi, kalau kalian punya lambung yang sehat, kita ini diberi kehendak bebas untuk memilih makanan, mau makan sehat atau makan tidak sehat, mau makanan yang menyiksa usus atau tidak ya, tergantung mau menyehatkan usus kita atau tidak. Itu kita punya kehendak bebas. Jadi apa yang kita pilih itulah nanti konsekuensinya. Sekali lagi, itu ada hubungan dengan masalah di hati kita juga. Bagaimana cara kita mengelola stres kita. Jangan sampai kita terlalu depresi sampai akhirnya mempengaruhi fisik kita, jadi ikut sakit. Kalau kalian happy ya kan, makan juga enak, itu namanya makan pantangan, itu sudah saya alami beberapa tahun yang lalu. Kalau cerita itu lagi saya jadi bersyukur sekarang ini. Saya bisa, hari ini saya bisa makan, itu sangat bersyukur. Ini aku mau cerita lagi ya. Suatu hari dalam perjalanan pulang, dulu aku kerja di daerah Bawen, saya kos di Semarang. Jadi kalau saya pulang itu naik bis karyawan. Di dalam perjalanan itu
Suatu hari bis yang saya tumpangi mogok, macet bukan mogok, macet di jalan karena ada kecelakaan di depannya. Jadi harusnya saya sudah nyampe Semarang itu jam 5 sore, mundur sampai jam 7 atau jam 8 saya baru nyampe. Nah, di dalam perjalanan itu ada teman saya yang bercerita. Saya dengarnya juga sayup-sayup terdengar ya. Saya dengarnya mungkin penangkapan saya seperti itu, agak kurang jatuh gimana. Pokoknya teman saya itu cerita dan dia bilang gini, ada orang kaya, dia bisa beli apa saja, dia bisa beli makanan mahal, dia bisa beli apa saja yang dia mau gitu kan. Suatu hari dia ngajak supirnya ini untuk makan di restoran yang mahal. Dia pesen makanan, supirnya ditanya, oh makan apa gitu kan. Supirnya ini menyebutkan makanan yang dia mau dan datanglah makanan itu. Tapi bosnya nggak makan, saudara. Lalu dia nanya, bos kenapa Anda makan? Lalu bosnya ini bilang, saya ada penyakit dimana saya nggak bisa makan apa yang kau makan hari ini gitu. Dia punya uang banyak tapi nggak bisa makan dengan bebas, jadi makanan itu ada pantangan gitu. Terus dia bilang, saya lihat kau makan aja itu saya sudah senang, sudah ngerasa ikut makan, padahal cuma nonton aja gitu. Ini juga terjadi sama saya. Waktu itu saya kerja, saya punya duit buat beli makan, saya ada, tapi lambung saya nggak bisa cerna makanan itu. Banyak pantangan itu nggak enak guys ya. Jadi kalau kita diberi kehendak pilih makanan sehat, jangan sampai lambung kita sakit. Karena kalau sudah sakit mah, dulu Anda telat makan aja enggak apa-apa, tapi kalau sakit mah 2 jam sekali harus makan, enggak mual. Nah aku dulu mual, enggak segera dimakani, muntah. Nah udah muntah, pingsan. Nah itu. Jadi kadang-kadang aku dulu trauma banget kalau harus hidup sendirian. Jadi kalau hidup sendiri itu rasanya ketakutan ya, baru itu rasanya takut ya, takutnya aku nanti jatuh pingsan gimana, ada kekhawatiran seperti itu. Di rumah sendirian takut, keluar rumah juga takut berkerumun banyak orang. Mungkin kalian sudah gak pernah ngalami itu ya, parno-parnonya orang inisiatif kayak apa ya. Sekali lagi itu proses, cobalah untuk berpikir lebih positif, banyak-banyak berdoa. Saya juga banyak berdoa dulu, karena kalau kita cuma ngandalin kekuatan sendiri, kita diberikan bebas, kita pilih makanan yang sehat, kita jaga anugerah Tuhan yang satu itu. Karena kalau sudah pencernaannya bermasalah itu nggak enak ya kan. Kalian harus mungkin sudah pernah alami yang namanya sakit GERD itu, rasanya sensasinya kayak apa ya? Bagaimana Anda dibilang lebay sama orang padahal ada mengatakannya sebenarnya. Itu sudah pernah aku bahas di videoku. Kalau nanya sembuhnya gimana ya, kembali lagi ada peran di sini banyak. Ada peran dokter, ada peran dari diri sendiri yang mau sembuh. Banyak sekali konsumen suplemenku, yang beli suplemenku yang sakit GERD juga, itu juga sama. Mungkin pada saat minum suplemen itu wah ada perubahan, tapi ya enggak langsung ya kan, enggak instan semua itu. Ada sugesti mungkin juga bisa ada perubahan, terus mereka jadi gaya hidupnya nggak dirubah, masih merokok, masih minum minuman beralkohol misalnya, atau makan makanan pantangan, padahal lambungnya belum siap untuk terima makanan yang pedas, terlalu pedas itu nggak bisa. Tapi puji Tuhan sekarang setelah aku tarak itu maksudnya jaga makan selama bertahun-tahun, sudah bisa menikmati makanan dengan bebas. Tapi sekali lagi bebas tapi terbatas, tahu mana yang sehat mana yang tidak sehat gitu guys. Oke, semoga ini menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan mungkin kalau kalian mau lebih tahu lagi secara singkat bagaimana perjalanan hidup saya, bisa lihat judul video namanya Through My Life macam itu. Aku cerita dari awal sampai akhir, dan puji Tuhan setiap kali aku makan saat ini aku terlalu bersyukur.
Terima kasih Tuhan karena hari ini aku bisa makan. Saya bisa menelan makanan, saya nggak mual setelah makan, saya nggak muntah setelah makan. Dulu kalau aku mau keluar rumah saudara ya, di tasku itu selalu bawa berbagai macam perlengkapan kayak orang mau perang ya. Jadi yang pertama aku selalu bawa minyak kayu putih. Kalau mau pergi itu rasanya apa ya, di sini tuh rasanya kayak mau gelegean tapi nggak bisa gelegean ngono loh. Oh rasanya kok pengennya gelegean tapi nggak bisa gelegean. Lalu yang kedua aku selalu bawa tas kresek. Kenapa kok bawa tas kresek? Karena aku sering muntah. Kalau aku ke gereja aku duduk paling belakang karena aku sering kencing ya. Kalau orang panik itu kan jadi sering kencing gitu, panik takut nanti kalau aku muntah aku bisa lari cepet-cepet keluar gereja untuk ke toilet gitu. Kalau pas aku lemes, aduh kok lama rasanya gitu, langsung kabur gitu guys. Ya itu adalah pengalamanku dulu. Kalau di kerumunan orang banyak rasanya pusing, diajak jalan-jalan kamu rasanya pusing. Sekarang sudah sehat ya rasanya malah kepengen jalan-jalan terus gitu guys ya. Oke, jadi apa yang aku sampaikan hari ini semoga menjadi motivasi. Sekali lagi kita tidak boleh istilahnya apa ya, putus asa, karena kalau kita udah putus asa itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita juga gitu. Pokoknya selalu happy, semangat. Banyak sekali loh teman-teman saya yang sudah sembuh dari sakit-sakitnya, udah mulai gemuk. Nek sakit masih sakit itu masih kurus tuh nggak masalah, nggak usah mbok pikiri gitu. Semakin mbok pikiri semakin stres. Mendingan kamu itu fokus pada pengobatan. Yang penting kamu udah berobat, kamu udah jaga makan, kamu udah jaga kelola stresnya, jaga hatimu jangan sampai depresi ya. Banyak-banyak berdoa mendekatkan sama Tuhan. Dan sekali lagi yang bisa menyembuhkan kamu adalah dari niat atau tekadmu sendiri semua. Betapa putus asanya saya dulu, pernah putus asa juga, tapi sekali lagi bersyukur Tuhan membebaskan saya dari sakit ya, jadi menyembuhkan saya. Akhirnya saya bisa sembuh. Saya dulu pernah diusir dari kos-kosan gara-gara muntah-muntah dikira hamil dua nikah, padahal kan saya belum punya pacar waktu itu. Jadi semua yang saya alami itu menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Pokoknya yang penting tetap semangat aja, jangan banyak pikiran ya. Belajar untuk tidak mudah tersinggung, tidak mudah sensitif, karena bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Oke, itu jadi apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian yang mau order suplemen. Di sini terbuka lebar buat kalian pesan. WA-nya ada di deskripsi bawah video aku. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan selalu salam sehat.